pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Semangat? Hari ini, sebelum kita melaksanakan ibadah anak, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Mari kita bersukaria. Yuk kita menyanyi dengan bertepuk tangan. Kita sudah menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Iya, jadi kita sudah menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ayo anak-anak semuanya berdoa, tangan dilipat, kita tundukkan kepala, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, selamat pagi. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan waktu ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Piwi. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dulu. Kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
kita sambil tepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kita nyanyi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak semua untuk mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu kita tercinta, Ibu Biwi. Halo anak-anak. Nah, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan kan? Sekarang kita akan menyiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami dan seluruh hidup kami, supaya kami tahu akan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita bersama akan belajar dari Markus. Nah, dari Injil Markus. Kita akan buka Injil Markus pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan 11. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu? Kita baca ya bersama-sama ya. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagia ialah setiap orang yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup dengan rendah hati itu lebih baik daripada sombong. Ayo, siapa di sini yang kalau di sekolah atau sama teman bermainnya di rumah suka sombong? Iki lho aku sing paling pinter dewek. Iki lho aku sing sugih. Iki lho aku yang paling apa ya? Ya pokoknya yang paling lah ya. Nah, boleh nggak kayak gitu anak-anak? Menyombongkan diri kita. Nah, dari Injil Markus ini kita belajar ada 2 sosok yang kita baca hari ini. Siapa itu? Ada yang tahu? Siapa saja tokoh hari ini yang kita baca? Ya, betul sekali yang jawab di sana. Siapa ya itu yang jawab ya? Nah, jawabannya adalah Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, 2 orang ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Siapa yang tidak tahu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan sebelum datangnya Yesus. Dia seorang manusia biasa, tetapi punya keistimewaan. Dia membaptis Tuhan Yesus di sungai mana? Di sungai Yordan. Lalu Yohanes Pembaptis jugalah yang mengajak orang-orang untuk bertobat. Ayo kembali ke jalan yang benar. Dan banyak orang berbondong-bondong datang dari berbagai pelosok supaya mereka memperoleh tanda baptisan, supaya mereka percaya dan hidup dengan benar. Yuk, luar biasa tidak? Orang biasa tapi didatangi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus minta dibaptis oleh dia. Tetapi apakah dia menjadi sombong? Iki lo aku, kila nyong Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus baik manut kok dibaptis nyong gelem. Apakah Yohanes Pembaptis sombong? Tidak. Justru Yohanes Pembaptis merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Tapi karena kerendahan hatinya lah yang membuat dia terpilih untuk membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus ya anak-anakku. Siapa dia? Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, dia pun juga memberikan contoh buat kita semua, tidak pernah sombong. Walaupun Tuhan Yesus penuh kuasa, Tuhan Yesus penuh dengan mukjizat, Tuhan Yesus itu anak Allah, tetapi Tuhan Yesus mau untuk dibaptis oleh seorang manusia biasa, oleh Yohanes Pembaptis. Kerendahan hati menunjukkan kepada kita semua bahwa dengan sikap ini kita semua bisa hidup dengan bahagia. Orang yang rendah hati, yang tidak sombong, banyak temannya. Orang yang rendah hati dicintai, disayangi oleh siapapun juga. Disayangi orang tua, disayangi keluarga, disayangi teman-teman,
dan disayang oleh Tuhan Yesus tentunya. Nah, anak-anakku semua, mulai saat ini mari kita bersama tidak boleh sombong, tapi harus apa? Harus rendah hati. Gimana cara rendah hati? Banyak hal. Apa yang kamu miliki dari dirimu itu bukan karena kemampuan, tapi itu semua karena pemberian Tuhan Yesus. Kalau kamu pintar matematika, ajari temanmu yang tidak bisa. Kalau kamu bisa membantu orang tua, lakukan itu dengan penuh sukacita. Apapun yang kamu berikan, kerendahan hatimu akan senantiasa dilihat oleh setiap orang. Seperti halnya Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang selalu rendah hati dan tidak sombong, itulah anak-anak Tuhan Yesus di GKJ Banyumas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Piwi, ya. Tentunya firman Tuhan yang sudah kalian dengar, kalian akan terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Siap anak-anak? Iya, pinter-pinter semua ya kalau siap. Nah, sebagai ucapan syukur, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan lupa anak-anak, persembahannya nanti kalian bisa masukkan ke dalam amplop atau ke dalam plastik, bisa juga diberi nama, nanti bisa dititipkan seperti persembahan orang tua, yaitu bisa dititipkan kepada Mbak Nita atau kepada petugas gereja yang lain. Siap anak-anak? Nah, saat ini sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyanyi dulu dengan lagu yang berjudul Beri Syukur. Berdoa persembahan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Piwi. Anak-anak, mari kita bersama berdoa, memberikan persembahan kita, dan juga kita akan mengakhiri ibadah anak kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memberikan persembahan yang boleh kami terima melalui orang tua kami untuk kami berikan kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, memang persembahan ini hanya sedikit dari banyak berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Tetapi kami dengan kerendahan hati kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
Tuhan, kami percaya persembahan ini mampu untuk menunjang segala kegiatan kami di masa pandemi ini. Dan kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyertai kami semua sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah anak kami pagi hari ini. Kami akan kembali pada aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami, dan terlebih memberikan kami kesehatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami dengan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebagai pujian penutup, mari kita bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Anak-anak semuanya bisa kan? Mari kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Selesai mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan bertemu kembali pada ibadah minggu depan. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Cut.